sorofnya sendiri itu naluri. Bagaimana mengajarkannya itu. Nah, ini ketingkatan praksis pemakaian, termasuk problema tentang bahasa. Bagaimana mengajarkan bahasa, nah itu praktis itu. Nah ini sudah memahami mana yang teoritis, mana yang praktis. Kemudian kalau bahasa dengan balaghah beda nggak? Kalau udah istilahnya udah lain. Ilmu lughah, ilmu yang terkait dengan kajian bahasa, bisa asal usulnya, bisa penggunanya, bisa sesuatu. Kalau balaghah keindahan bahasa terkait dengan gaya bahasa. Dan ya itu juga proses panjangnya. Sampai saat ini mulai dari kritik-kritik sastra itu kumpul, makanya isinya balaghah apa? Kaidah untuk ungkapan yang bagus. Ilmu ma'ani isinya begitu. Bagaimana supaya ungkapan itu sesuai dengan situasi, pas. Bagusnya kayak apa? Kayak apa? Bayan. Bagaimana supaya kita memberikan gambaran-gambaran tentang makna sehingga orang maknanya yang saya sampaikan. Walahul jawarih munsya'atu fil bahri menggambarkan betapa perahu-perahu gede tinggi. Dari gambaran di sini, maka alam apa alam gunung. Kalau dari alam gunung artinya. Nah, untuk menggambarkan gedenya dan tingginya kapal itu disuruhkan dengan gunung. Kan? Itu kan memberikan kan cuma perahu yang tinggi dari gambarannya. Ya, itu kerjaan ilmu bayan, memberikan namanya fanul taswir, seni menggambarkan. Dan itu mesti asasnya apa? Hayal. Karena ada seperti mana? Pengantinnya cakep-cakep seperti bulan kembar. Ada bulan kembar. Itu hayal. Maka para sastrawan itu punya daya hayal yang tinggi. Kalau nggak bisa. Karena dia pandai menyajikan satu sesuatu ya, dengan gaya yang menyentuh, dan itu perlu ada hayalnya. Nah, ilmu badi ini terkait dengan keindahan bahasa. Nah itu di balaghah sebenarnya sudah dilingkari dengan tiga itu. Terbatas. Kalau ilmu bahasa luas. Balaghah bagian dari ilmu bahasa. Ini maknanya dengan makna, ini memang harus hati-hati juga. Kan kalau kita menggunakannya salah, jadi ilmu makna itu cuma terkait dengan apa? Di balaghah bagaimana mengungkap sesuatu yang apa sesuai dengan sifatnya, konteksnya, ya. Sehingga
ini punya banyak masalah. Tadi ada masalah proses kalau sifat ya. Makanya apa bedanya jurus sama umum? Sama aja ya. Sama-sama duduk. Ya kan? Tapi kalau jurus itu duduk dari berdiri. Kalau kumut duduk dari tidur. Sama-sama duduknya, dia tidak sama. Apa bedanya qaimun sama waqifun? Sama-sama berdiri. Apa bedanya? Kalau waqif itu sebentar. Waqafat ini sebenarnya dia tidak benar. Kalau qaimun itu lama. Itu kan hampir sama. Tapi dia tidak harus sama. Nanti ada masalah tabok. Satu kata bisa punya mana dua yang bertentangan. Iya kan? Seperti apa? Kurban. Kurban itu bisa punya makna haid, bisa punya makna suci. Pada satu kata. Kadang-kadang satu kata dipakai untuk makna yang sebaliknya. Tidak apa? Harum. Ya, harum. Harumain atau haram. Ya bisa. Ini umpamanya gini. Surat pembibaan sama Rabi Roti. Berdari. Dan satunya suka, satunya benci. Oh ya. Di cerita Nabi Idris itu ada Salib. ya, itu kan ketika perahu dilubangi banyak ide, itu alasannya apa? Supaya perahunya ada celahnya, ada cacatnya. Karena kalau enggak, wakana warolahu mariku yaqudu kulla sabilatin musbah wakana warolahu kan. Ini kapal udah jalan, katanya karena di belakangnya, ada raja yang dia akan merampas kalau ada kapal yang bagus. Nah kalau dia udah lewat, belakangnya udah aman, ya kan? Ya kan? Berarti maknanya apa? Nama mahu. Redaksinya walau ini maksudnya oh paham logika. Nggak mungkin dia di belakang dia bisa aman bila. Jadi akhirnya ketika waktu dia jalan, terus saya bilang namanya kain itu menembus paku. Apa Pak? Kain itu menembus paku. Yang itu kainnya apa punya? Paku. Iya ya. Orang nggak mungkin memahami bahwa kainnya yang paku kan? Logikanya. Bahasa begitu, mengapa dipakai begitu? Dia orang berpikir. Biasanya enggak berpikir kan? Dalam Al-Quran begitu ya. Ayat surat kehidupan dunia. Terus jawaban meninggal di belakangnya maksudnya apa? Hari akhirat. Mana di belakangnya? Di depannya. Tidak orang belum terjadi kan? Nah, itu kan kita memahaminya nggak bisa amamahu, nggak bisa waro'ahu, amamahu.
Dari mana logika? Ini di antara persoalan makna-makna, termasuk dia ada medan makna. Makanya kriminalitas. Apa sih yang masuk ke medan kriminalitas? Pembunuhan, ya, perkosaan, itu semuanya masuk. Nah, itu untuk nanti itu gunanya apa? Supaya kita bisa memahami suatu kata itu tepat dengan makna yang sebenarnya dengan salah. Bang, ini ada kholaqo, ada ja'ala, kan? Ja'ala, ada mungkin abda'a, ya. Ada apa lagi? Ada Sona'a. ya, sona'a, ya. Sona'a. Darona, jahannam, kan? Ini bedanya apa? Apa ini sama semua? Fatoro. Ya, ada fatoro. Ya, seperti saya mengatakan, kalau orang bukan bahasa Arab tidak cukup punya satu kosakata atau satu makna. Duduk nggak cukup kan, mau saja harus punya jurus juga. Berdiri nggak cukup punya kalimat saja, harus punya wakifan. Tidak bisa punya apa lagi. Melihat nggak cukup dengan nadoro, apa lagi? Basara. Apa lagi? Basara. Syahada, apa lagi? Basara. Abasoro. Kenapa? Itu ada nuansa-nuansa yang beda nih. Dan itu sangat detail. Sangat detail. Saro, masa, apa lagi? Salaka. Toriko. Apa? Toriko. Salaka. Toriko. Marro, lewat ya. Sana, Aul, Hajjah, Hajjah, zamannya Hijaz, ya surat apa? Janjian Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib, kan? Untuk menikahi anaknya, kan? Apa? Aku akan nikahkan kamu dengan anakku dengan syarat kamu mengelola kambingku ini selama setahun. Samanya Hijaz, kan? Artinya apa? 8 tahun. Hijaz. Jadi 8 tahun. Bedanya sana sama apa, Pak? Beda. Oh, itu. Beda. Sama. Apa bedanya? Makanya bahasa Tahun pelajaran A. ya. Tahun pelajaran Masuk girosi. Ambirosi sama girosi. Sana girosi ya. Mana yang benar? Sana girosi ya. Ambirosi. Kebanyakan penggunaan sana itu ketika tahun itu terjadi hal-hal yang susah, yang berat, yang tidak menyenangkan. Sebaliknya am itu ya yang ya baik, bahagia. Amulusi. Ya. Amul fil. Amul fil. Betul. Kalau bilang amulusi bagaimana maknanya? Tahun ke Ya. Sebagai amulusi itu dilihat dari siapa? Siapa yang namanya amulusi itu orang-orang kafir. Dia senang karena nabinya pada nabi itu mengalami kesedihan, ya.
medan mana? Nanti Pak lihat betapa banyaknya persyaratan Arab. Ini saya kalau mau manfaatnya ilmu dalam itu pertama mengetahui seluk beluk makna. Bahwa makna itu punya banyak masalah. Yang kedua, kita bisa memberikan memahami makna yang sebenarnya untuk satu kata. Kalau bahasa bisa sampaikan banyak motifnya, ya. Ini yang kayak apa yang dimaksud. Nah, standarnya apa? Kamus. Standarnya kamus. Jangan kata orang. Kalau orang begini, jangan kata orang. Kamus. Sehingga alasan. Kan kata orang begini, jangan kata orang. Bisa itu mana ininya? Kamus. Kamus dalala ada nggak? Kamus dalala. Kalau bahasa slang Ustaz yang juga lagi di kamus-kamus tapi udah makhluk sama peraturannya. Nah itu untuk untuk muhadatsah aja. Kalau di kamus-kamus ada kamus bahasa Arabnya. Ada. Memang rata-rata orang itu kalau ngomong kayak bahasa baku kurang apa ya? Kurang dikit. Kurang. Bahasa Arabnya. Makanya kalau dai-dai Arab itu awalnya dia susah. Udah sekarang belakangnya tuh, wah, maksudnya nggak paham. Ada yang memang konsisten ya, dia nggak memahaminya. Itu Muhammad Kutub. Ada khotib yang pernah di YouTube ya. Ada khotib namanya Omar Ibrahim Abu Talha. Pernah ngirim itu bagus. Dia bahasanya bahasa susah. Tapi kalau udah bawahnya ada Ibrahim Rifat, wah itu bahasa Mesirnya. Nah, jadi bahasa slang itu bukan bahasa standar ya. Tapi kalau versi orang barat, ilmu bahasa itu mempelajari apa? Fenomena bahasa. Nah, bahasa slang termasuk fenomena bahasa itu dipelajari. Bahkan ada memang novel pakai bahasa slang. Ada nanti. Bahasa slang itu susah urusan juga. Kita nggak ngerti. Ada Mas Arif. Mas Arif. Mas Arifin boleh ekspor. 18 apa? Samantas. Malis. Namanya Ta'asar. Samantas. Kedua. Talis. Ini memang mengapa? Karena slang itu bahasa seenaknya dia. Maka rata-rata kalau ngomong yang slang dia tidak perlu mikir banyak-banyak aja kan. Tapi kalau mau pusat mikir dia. Ini gua apa iya kota gitu kan? Orang harus kata katanya. Kalau lihat di atau ikut di perkuliahan banyak bahasanya. Jarang ada dosen yang dia pusat. Maka Abdul Hasan An-Nadwi itu kan termasuk
dosen terbang dari India. Itu orang India. Tapi bahasa Arabnya fusha bagus sekali. Dosen di Damaskus, dosen di Mesir, dosen di Saudi. Tapi orang India. Punya banyak buku kan. Di antaranya bacakan Mada Khosirul Alam Bidhikotil Muslimin. Oke. Itu meluas bukunya. Ini artinya mungkin juga kita kalau udah ngomong yang 20 sebenarnya agak kaku kan. Itu udah ngomong lu gua kan lancar aja kan. Ada tapi tidak terlalu lengkap ya. Ada komus al-lughah al-arabiyah ada. Bahkan ada buku novel ya, cerita bahasa Arabnya. Kita baca dulu. Biasanya lama-lama kita nyambung. Saya sedang dengerin yang namanya Ibrahim Rifat, dia selalu bahasa dunia. Lama-lama kita ngerti. Ini banyak yang dibuang-buang dari bahasa yang susah, potong-potong. Ada yang sama sekali nggak nyambung dengan bahasa fushahnya. Ini seperti kamu mau apa? Badannya nice day. Andrew. Kata Mifal, Tombar. Ya, kami ikuti menyanyi karakter itu. Jadi sebenarnya Saya penyanyi kan tahu biasanya terkenal lagu apa yang dia nyanyikan? Al-Mulaila. Gimana Ustaz? Gitu. Ini pada minta lagu jadi satu konser. Saya mau nyanyi lagu apa nih? Minggu susu. Legendaris. Legendaris. Bukan bisa ya? Tapi masih banyak yang seperti Ibrah ya Aldi maksudnya kan Roy Aldi terus Limin gitu lah. Nah, itu apa kaitannya? Sama nanya apa nih? Apa dia bilang? Ini orang pada minta udahlah nih. Apa yang harus aku lakukan? Apa caranya? Ambil dia jadi bang. Sekarang saya mau nanya apa nih? Ambil dia jadi bang. Ambil dua ti. Alhamdulillah. Artinya memang beda antara ya karena itu namanya raja ya dalam Mesir beda, nanti Syria beda, Iman beda, Saudi beda. Ustaz mau satu dia pakai angin juga nggak? Kirain angin juga Ustaz. Jadi masa manfaat mengetahui liku-liku makna liku-liku laki-laki Namanya Lucky. yang mungkin kita mengira makna nggak ada masalahnya ketika kita lihat termasuk namanya masalah perubahan makna dengan namanya baik itu tadi apa? rumah bermalam Artinya
takallala Jubair fil baitil abyad. Apa dia? Gedung putih. Rumah putih. Kan maksudnya gedung putih. Warnanya putih. Depan kompleks lagi. Oh, bait abyad itu. Ya. Yang kan tidak menuju rumah buat itu dan majelis dari situ. Ada gambaran tahu ya. Itu kan sama-sama ada baik ada abyad kan? Iya. Jadi itu bisa dipakai. Ya berubah mana? Ya seperti mamanya kalau di bahasa Inggris the rain drops cats and dogs. Apa artinya? Hujan turun kucing dan anjing. Oh maksudnya sudah sampai suaranya ikut kayak kucing dan anjing kan? Cats and dogs tadi nggak lagi bermana itu kan? Nggak lagi punya mana kucing kan? Ini udah berubah mana? Udah sangat jauh. Saya mau beli udang ada. Mau beli udang di negara juga. Ini juga nama rokok kan? Ya, itu perubahan-perubahan makna itu nanti menjadi kajian yang utamanya untuk nanti kalau kan ada dua metode ya, ada sinkronik, ada diakronik. Sinkronik itu mengkaji bahasa tanpa melihat kronologi waktu. Namanya bahasa Indonesia di tahun 45. Kita nggak lihat lagi bagaimana sebelumnya, bagaimana setelahnya. Ya, nanti kajian mengenai bahasa Indonesia dari 45 sampai 90. Nah, itu kalau yang kajian kronologisnya sudah lihat perkembangannya. Coba baca sekitar koran tahun 45 dengan koran tahun 1900 ya hampir 6 bulan berbeda. Sekarang istilah yang sekarang itu orang-orang yang tua pada nggak ngerti. Mau dengerin radio, dengerin TV itu, banyak istilah-istilah yang artinya apa perkembangannya cepat sekali. Nah ini termasuk bahasa Arab, terus cepat. Ya udah banyak bahasa-bahasa sih yang masuk ke bahasa Arab. Istilah-istilah ya apalagi tekniknya masuk terus logistik, toilet, jawabannya kawal, masuk ke bahasa style itu udah masuk ke bahasa Arab, style banyak. Ini kalau orang Arab tahun 900-an dengerin siaran TV sekarang paham. Wah. Oke, itu saya kira adalah banyak masalahnya. Nah kita itu akan merujuk nanti fokus ke bidang-bidang tertentu ini masalah. Jadi ada buku namanya buku Al-Furuq Al-Lughawiyah. Buku siapa? Abu Bilal Al-Asnari. Bukan perbedaan-perbedaan yang
ada al-asbah wan nadhir, atau al-wujub wan nadhir itu kata yang sama di tempat yang berbeda, beda makna. Kata ini kalau wujud itu sama katanya, beda maknanya. Kalau itu sama maknanya, beda katanya. Seperti taroduf sama mustarab istirab. Kalau istirab itu apa? Mustarab itu apa? Maknanya banyak, katanya satu. Tapi kalau maknanya satu, katanya banyak apa? Taroduf. Gaya dulu, juga. Nanti kita akan kaji itu secara rinci. Nanti kita akan kaji taroduf sendiri, kita akan kaji mungkin nanti istirab sendiri ya. Ini lagi Mustafa dia udah kajinya udah luas. Iya, saya kira ya sebenarnya yang perlu diungkap sejarah. Kapan orang mulai punya kajian dalalah secara sistematis ya. Kalau ilmunya sudah dipakai, kalau seperti kita lah ya, dan ini kan minum air sudah kita minum kan, tapi air ini apa sih isinya? Kandungan air. Ya, ini buat kita pakai nih. Ini apa sih bahannya? Ya begitu. Ya, orang-orang ada itu kok hebat juga lawahnya kan, tapi belum ada yang jual kok. Dia bisa dipakai. Ya begitu. Yang dianggap sebagai pembuka ya, pembuka kajian dalalah atau semantik itu siapa? Brill, itu linguis Perancis. Brill yang mengarang Brill tadi ya, Michel Brill. Ya, dia mengarang buku namanya apa? Semantik. Ya, essai de semantik. Iya. Atau ya bahkan al-dalalah ya. Nah, itu yang dianggap sebagai semacam apa ya, bapaknya ya, bapaknya semantik. Mana bukan dari bahasa Arab biasanya? Kajian bahasa Arab yang semantik ya, semantik itu yang dianggap awal malah Anis Ibrahim. Dia punya buku Bremanis ya. Dia punya buku Dalalatul Alfa. Itu dianggap begitu. Bukunya Umar ya, Umar Mukhtar itu berikutnya. Nah, ini juga termasuk Bremanis itu bukan Ibrahim, Bremanis itu dia sudah membandingkan. Nah, kajian dalalah yang lebih dalam itu berikutnya tadi si Richard sama Ogden ya, yang punya kajian diantaranya ini apa? Musallasul al-makna tadi ya, itu Richard yang kajian lebih mendalam setelah kajiannya Brill. Nah itu saya kira kita perlu tahu ya. Nah setelah ini nanti sudah banyak kajian baru-baru dan dalalah Arabiyah, Nadhuriyah wa Tadbib. Saya lupa sebutnya.
sudah banyak bicara yang terkait dengan hal, tapi belum menjadi satu sistem keilmuan yang sudah baku sekarang. Itu saya kira